Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Laushe Sulii. Oke, di video kali ini Laushe akan memberikan penjelasan mengenai prediksi soal P3K 2021 kompetensi teknis part 3. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Laushe harap kalian subscribe ya, agar Laushe tambah semangat dalam membuat video mengenai pendidikan, mengenai bahasa Mandarin, dan mengenai info-info yang berguna bagi kita semua. Oke, langsung aja ya ke soalnya. 1. Apabila pembelajaran yang dilakukan adalah 1. Mengidentifikasi permasalahan tentang bagaimana mencari cara agar air es tetap dingin. 2. Merumuskan permasalahan dan hipotesis. 3. Melakukan kegiatan kerja kelompok untuk menguji hipotesis. 4. Menyimpulkan tentang cara menyimpan air es agar tetap dingin. Berdasarkan langkah-langkah tersebut, pembelajaran IPA tersebut menggunakan pendekatan A. Konseptual, B. Sejarah, C. Sains lingkungan teknologi masyarakat, D. Keterampilan proses, E. Pemecahan masalah. Jawaban yang paling tepat adalah E. 2. Ditinjau dari pendekatan saintifik, maka tindakan guru berikut yang merupakan tahapan menanya adalah A. Guru menunjukkan gambar dan memberikan pertanyaan, dilanjutkan menugaskan membaca diktat tentang pembiasaan cahaya mengumpulkan informasi. B. Guru meminta peserta didik menyatakan pendapatnya tentang jalannya sinar-sinar istimewa pada peristiwa pembiasaan. C. Guru memanggil salah satu peserta didik ke depan kelas dan bercerita contoh-contoh peristiwa pembiasaan cahaya. D. Guru membagi peserta didik ke kelompok-kelompok kecil dan menugaskan untuk mengidentifikasi jenis-jenis lensa. E. Guru meminta peserta didik melaporkan hasil diskusi kelompok tentang peristiwa pembiasaan cahaya. Jawaban yang paling tepat adalah A. 3. Dalam mengajarkan proses terjadinya kilat dan petir, guru cenderung memilih media video atau CD sebagai sarana pembahasannya. Hal ini dilakukan guru karena A. Gambar video atau CD dapat diatur, diperlambat, dihentikan, diulang. B. Video atau CD bisa diputar di mana saja, kota, desa, atau pedalaman. C. Video atau CD lebih praktis karena tidak memerlukan tempat yang luas. D. Gambar video atau CD lebih indah bila dibandingkan dengan media lain. E. Video atau CD lebih memanfaatkan teknologi IT, sudah jelas. Jawaban yang paling tepat adalah A. 4. Agar para peserta didik mencapai KD, menjelaskan secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup sifat radiasi benda hitam, efek fotolistrik, efek Compton, dan sinar X dalam kehidupan sehari-hari. Guru dapat memanfaatkan produk teknologi informasi dan komputer berikut ini. 1. Radio. 2. Televisi. 3. Internet. 4. Kamera video. 5. Facebook blog. Produk teknologi informasi di atas yang dapat dimanfaatkan guru daerah perkotaan yaitu A. 1, 3, dan 5, B. 2, 4, dan 5, C. 1, 2, 3, dan 4, D.
2, 3, 4, dan 5. E. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawaban yang paling tepat adalah D. 5. Salah satu alat penilaian sikap dalam proses pembelajaran adalah penilaian diri. Kegiatan yang dilakukan adalah A. Meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. B. Mencatat hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik tentang sikap dan perilaku baik di dalam maupun di luar kelas. C. Meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian menggunakan lembar penilaian. D. Meminta peserta didik untuk mengisi lembar penilaian tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan dirinya. E. Penilaian dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan format. Jawaban yang paling tepat adalah A. 6. Seorang guru meminta para peserta didiknya untuk mengamati suatu lingkungan, merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengumpulkan informasi terkait dengan lingkungan yang dipilih, menyusun laporan, dan mempresentasikan hasil laporan baik individu maupun kelompok. Pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran tersebut adalah pendekatan A. Inquiry, B. Scientific, C. Discovery, D. Berbasis proyek, E. Berbasis masalah. Jawaban yang paling tepat adalah B. 7. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran bahasa tertentu dengan anggapan bahwa pemerolehan bahasa itu terjadi melalui pengkondisian atau pembiasaan. Anggapan guru itu didasari oleh paham aliran linguistik yang lazim disebut teori A. Nativisme, B. Behaviorisme, C. Interaksionisme, D. Kognitivisme, E. Naturalisme. Jawaban yang paling tepat adalah B. 8. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan belajar peserta didik, guru dapat menggunakan evaluasi A. Sumatif, B. Formatif, C. Proses, D. Hasil, E. Hasil belajar. Jawaban yang paling tepat adalah D. 9. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. B. Siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. D. Membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus. E. Guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Jawaban yang paling tepat adalah C. 10. Pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah A. Memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. B. Meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. C.
memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D. Memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. E. Jawaban A, B, C, D benar. Jawaban yang paling tepat adalah B. 11. Kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajarinya adalah A. Memberikan reward bagi yang berprestasi. B. Menjelaskan cara belajar agar berprestasi. C. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi. D. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. E. Menjelaskan materi dan memberi contoh-contoh soal yang banyak. Jawaban yang paling tepat adalah D. 12. Diketahui judul PTK, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 6 SDN 1 Balen Bojonegoro. 1. Berpikir kritis. 2. Problem based learning. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1, 2, dan 3, E. 1 dan 3, E. Semua jawaban benar. Jawaban yang paling tepat adalah A. 13. Seorang siswa memainkan handphone di dalam kelas ketika guru sedang mengajar, maka reinforcement yang tepat diberikan oleh guru kepada anak tersebut adalah A. Memberikan ancaman, B. Memberikan hukuman, C. Memberikan tugas tambahan, D. Memberikan peringatan, E. Mendekati siswa tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah E. 14. Ketika dalam suatu kegiatan pembelajaran, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan pengetahuan tentang perilaku manusia dalam memanfaatkan tempat sampah dari berbagai sumber belajar, maka tampilan guru tersebut dikategorikan sebagai A. Mengamati lingkungan, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengidentifikasi masalah, D. Menemukan masalah, E. Merumuskan masalah. Jawaban yang paling tepat adalah B. 15. Penilaian pembelajaran PPKN bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Ketika dalam suatu kegiatan penilaian pembelajaran, guru menggunakan instrumen yang berbeda antara peserta didik laki-laki dan perempuan, maka kegiatan penilaian tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang tidak A. Objektif, B. Adil, C. Sahih, D. Akuntabel, E. Valid. Jawaban yang paling tepat adalah B. 16. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran PPKN yang sering ditemukan adalah kebosanan peserta didik, iklim belajar yang tidak kondusif. Solusi yang bisa dipergunakan guru tersebut, masalah belajar tersebut yang paling sesuai dengan jiwa kurikulum 2013 adalah dengan menggunakan model pembelajaran A. Scientific approach, B. Cooperative learning, C. Contextual teaching and learning, D. Discovery learning, E. Project-based learning. Jawaban yang paling tepat adalah B. 17.
Pendidikan merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Guru dapat melakukan upaya untuk membina persatuan dan kesatuan siswa antar sekolah dengan A. Melaksanakan upacara bendera dengan tertib. B. Membentuk forum komunikasi pelajar antar daerah. C. Mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan agama. D. Membina pergaulan tanpa membedakan status sosial. E. Menggalang kegiatan pramuka. Jawaban yang paling tepat adalah B. 18. Sesuai dengan standar proses pendidikan dalam kurikulum 2013, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam IPS adalah dari peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang bagus digunakan guru IPS adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Reflektif, D. Edukatif, E. Perspektif. Jawaban yang paling tepat adalah B. 19. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip dari peserta didik diberi tahu menjadi peserta didik mencari tahu, teori belajar yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran IPS adalah A. Behaviorisme, B. Positivisme, C. Konstruktivisme, D. Gestalt, E. Stimulus respon. Jawaban yang paling tepat adalah C. 20. Kebanyakan masalah dan pengalaman atau termasuk pengalaman belajar bersifat interdisipliner, sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkan diperlukan multi-skills. Sesuai kurikulum 2013, materi pembelajaran IPS mencakup berbagai konsep komprehensif. Seyogyanya, penyajian diorganisasikan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan A. Parsial, B. Disiplin, C. Terpadu, D. Terpisah, E. Komprehensif. Jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, itu tadi adalah video tentang prediksi soal PPK atau P3K 2021 part 3. Semoga bermanfaat dan semoga kalian para guru yang ingin mendaftar P3K semoga lolos semua. Amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol dan jangan lupa pula kalian nyalakan tombol lonceng notifikasi agar setiap video terbaru dari Lausche Sulii, biar kalian orang yang pertama kali tahu. Jadi nanti ada bunyi ding dong. Nah, jadi tandanya adalah Lausche Sulii memposting video terbaru. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.